pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Dibicarakan di belakang ya, jadi lebih baik. Silakan, nggak apa-apa. Aku punya masalah. Aduh. Ya, tadi kamu ngomong sama guru apa? Gitu. Apakah kamu merasa cemburu atau bagaimana sehingga kamu mungkin selama ini sikapnya seolah-olah menjauhi Anissa, gitu, seperti itu. Apa alasan kamu? Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Kalirejo, Ibu Hajah Rujilah Sarjana Pendidikan SD. Yang saya hormati narasumber workshop aksi nyata budaya positif di sekolah, Ibu Ida Rosita Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati guru dan karyawan SD Negeri 2 Kalirejo dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 November 2022, kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajah berwujuh dalam acara workshop aksi nyata budaya positif di sekolah dengan selamat. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya
juga mendukung. Semoga dalam kegiatan aksi nyata ini nanti dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Nah, kami hanya mengharap untuk Bapak dan Ibu guru kedepannya nanti bisa ada istilahnya ada muncul guru yang lainnya menjadi guru penggerak. Kalau Bu Ida Rusita ini menjadi calon guru penggerak angkatan 6. Nah, nanti mungkin angkatan 7 ya Bu Ida. Apa angkatan berapa? Selanjutnya berurutan angkatan berapa? 8. Oh 8, sudah 8. Nah, mungkin untuk ke depan saya mendukung, memotivasi kepada Bu Sri Purwatiningsih SPD dan juga Bu Mahmudah Hidayati karena masih muda, monggo tetap semangat. Selanjutnya nanti guru P3K juga bisa ya, atau Pak Mafa selaku guru agama nanti menyusul. Nah, demikian hanya itu saja karena waktunya sudah siang. Kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangannya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Mujilah Sarjana Pendidikan SD diucapkan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, meningkat acara yang ketiga yaitu acara inti workshop aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Ida Rosita Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ida Rosita Sarjana Pendidikan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Mujilah Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalirejo, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Kalirejo dan karyawan SD Negeri 2 Kalirejo yang senantiasa saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap alhamdulillah itu kita sudah menunjukkan bahwa hari ini kita sudah bersyukur atas nikmat apapun yang melekat dari mulai kita membuka mata di pagi hari. Ini membuat Bapak Ibu, semua nikmat yang sudah kita peroleh hari ini semoga senantiasa menjadikan kita lebih baik dan lebih bersyukur serta mendekatkan diri kepada Ilahi. Sholawat serta salam selalu tercurah untuk uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu menetapi sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dikarenakan Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu, menyempatkan semuanya untuk mengikuti workshop aksi nyata dari apa pendidikan yang telah saya ikuti. Sungguh ini suatu apresiasi yang sangat
membanggakan bagi saya bertemu dan selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang hebat sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang dari saya mengadakan workshop ini yaitu workshop aksi nyata, yaitu berdasarkan bahwa dari saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah kurang lebih sekitar dari mulai Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 3 bulan efektif itu sudah mengikuti dan sampai sekarang sudah sampai modul 2. Modul 1, 2, dan 3, terakhir modul 3. Untuk angkatan saya ini karena angkatan ke-6, maka ada beberapa hal yang spesial daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau angkatan sebelumnya itu nanti pendidikannya berjalan selama kurang lebih 9 bulan. Tetapi karena ada suatu program dari Kemendikbud yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret itu tidak bisa nanti bersamaan dengan program ini, maka untuk program pendidikan guru penggerak angkatan ini nanti selama 3 bulan itu stagnan dulu, jadi persiapan dulu untuk ke tahap berikutnya. Untuk efektifnya itu bukan 9 bulan tapi 6 bulan. Tetapi pada dasarnya sama, pendidikannya 9 bulan. Mungkin beberapa hal itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Iya, karena memang untuk kedepannya tetap yang namanya program guru penggerak ini tetap dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi nanti ada semacam program pengimbasan juga. Jadi daripada dioprak-oprak, mending langsung bergerak dulu, mendaftar saja ya. Jangan takut, nanti kita bisa sharing. Jadi selama pendidikan 3 bulan ini memang banyak suka dukanya, tapi saya di sini akan menyampaikan lebih ke sukanya dulu. Karena sukanya itu apa? Ternyata di program guru penggerak ini saya merasa, aduh, sepertinya kok saya sebagai guru selama ini ngapain aja gitu ya. Ternyata dari teman-teman saya itu semuanya pada pinter-pinter ternyata. Nah dari situ tapi pertamanya memang agak minder gitu ya. Tetapi lama-kelamaan oh iya ternyata seperti itu. Malah saya banyak belajar dari mereka-mereka teman-teman sejawat PGP. Jadi di sana itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah kita saling sharing ilmu. Ilmu apa saja. Jadi ilmu dalam berpendapat seperti ini. Tadinya saya juga tidak pede untuk berkata di depan umum seperti ini, tapi karena mungkin lama-kelamaan sudah menjadi biasa, jadi terkesannya menjadi biasa. Aslinya ya grogi dan sebagainya itu ya biasalah, hal yang wajar. Tapi lama-kelamaan ya pede dan mungkin malah ngisi-ngisikan ya Bapak Ibu ya. Iya, ngisi-ngisikan. Ya itu saja sebagai intermezzo saya selama mengikuti guru pendidikan guru penggerak ini. Nah, di dalam guru penggerak ini pada modul 1 itu ada subbab, 4 subbab, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dari masing-masing 1.3, 1.2 dan 1.3 ini memang aksi nyatanya itu belum terlalu dipertegas. Tetapi di akhir modul di 1.4 ini ada semacam penegasan bahwa seorang guru penggerak itu harus bisa men-sharing sesuai dengan visinya sebagai guru penggerak, yaitu untuk senantiasa berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang ada di sekolahnya. Paling tidak kolaborasi yang terkecil dulu lah, yang setiap hari kita jumpai, setiap hari kita bersama-sama, setiap hari kita ketemu. Nah
kita kemarin juga sudah meneliti, sudah memulai untuk pembentukan komunitas praktisinya. Jadi kemarin terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semua. Dari sekian nama akhirnya kita memutuskan bahwa untuk komunitas praktisi kita dinamai apa ya Bapak Ibu? Ngudi Ngelmu, itu ya, Ngudi Ngelmu. Nah, di komunitas ini apa yang harus kita bahas? Apa sih sebenarnya komunitas itu? Komunitas itu sebenarnya mungkin sudah terjadi setiap saat, sudah ada lah, tetapi tidak ada forum yang resmi. Contohnya kita sharing tentang pembelajaran. Ini pembelajaranmu seperti ini ya, kalau berkunjung ini bagaimana ya? Nah, sebenarnya itu termasuk dalam sharing ilmu dalam komunitas, tetapi selama ini kan tidak tercatat secara resmi ya. Itu kelemahan kita. Kadang tidak ada dokumentasi yang mendukung. Jadi cuma rasa-rasa saja. Nah, sekarang kita dokumentasikan dalam wujud bisa video, bisa foto, bisa juga berupa dokumen. Dokumen apa saja yang menunjukkan bahwa itu adanya komunitas praktisi di sekolah tersebut. Komunitas ini tidak bersifat memaksa, tidak. Jadi siapa saja yang mau dan tidak ada unsur paksaan. Jadi semuanya berjalan dengan alami. Alami itu, jadi saya butuh ilmu. Nah, saya akan belajar bersama. Tidak, saya nggak butuh itu ya, nggak usah belajar lah. Nah, tidak. Paradigma pendidikan yang baru itu, nah kita bisa belajar di situ juga. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi ke materi. Materi kali ini untuk 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dari kata budaya positif, kira-kira Bapak Ibu itu berpikir tentang apa itu? Budaya kok positif? Tentang apa ya? Kebiasaan. Iya, selain kebiasaan, budaya ya, budaya. Kalau positifnya itu baik. Oh ya, ada yang mengartikan baik, mungkin ada yang mengartikan yang lain. Positif budaya itu tadi kebiasaan ya. Ya, kebiasaan. Untuk positif itu yang baik. Ya, dari katanya saja hampir memang seperti itu. Jadi budaya itu yang sudah melekat di kebiasaan kita. Sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mempertebal lagi. Sudah ada. Saya yakin sudah ada karena memang sudah berjalan. Tinggal kita sebagai gurunya mempertebal kembali karakter-karakter tersebut supaya anak didik kita, murid-murid kita juga bisa mempunyai karakter yang diharapkan. Nah, untuk karakter saat ini, karakter apa ya Bapak Ibu yang sesuai dengan karakter pendidikan saat ini yang sekarang sedang marak-maraknya digaungkan? Pendidikan karakter apa itu? Karakter apa? Mungkin ini yang kelas 1 dan 4. Nah, yang betul. Karakter profil pelajar Pancasila. Betul. Iya, itu sekarang semua aspek pendidikan itu muaranya nantinya pada karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa profilnya? Ada berapa? Pak Bu? Ada berapa? Iya. Ya itu. Jadi ada 6. Pancasila, padahal Pancasila ada 5, tetapi ternyata profilnya itu ada 6. Ya, nanti juga kita bahas bersama Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, kita mulai dari budaya positif pembimbing saya yang setiap hari dengan setia dan senantiasa telaten mengingatkan saya untuk aktif dalam program
guru penggerak. Jika ada tugas yang terlampaui, beliau selalu mengingatkan sebelum due date atau sebelum tanggal terakhirnya. Jadi kami selalu diingatkan, tandanya Bapak dan Ibu ini sangat mencintai kami. Untuk ibu fasilitatornya yaitu Ibu Nurul Aini, beliau berasal dari Kabupaten Malang. Kemudian untuk pengajar praktiknya adalah Bapak Ahmad Mustolik dari SD Negeri 1 Kajoran. Yang kemarin alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti untuk program pendampingan individu. Kemarin ya Ibu, minggu kemarin itu saya sudah melaksanakan pendampingan individu. Untuk selanjutnya, materi budaya positif sekolah. Apa materinya? Ternyata ada 6 Bapak Ibu. Ada 6 pokok bahasan yang ada di dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang nomor 2 adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini istilah baru. Sudah pernah mengenal? Belum ya? Iya, saya juga mengenalnya baru kemarin itu, ya, karena mengikuti guru penggerak ini. Kalau tidak mungkin saya juga tidak tahu sama saja itu ya. Dulu pernah saya ditanya itu sama suami, restitusi, apa sih itu restitusi? Oh ternyata saya ngalami sendiri sekarang. Iya, waktu itu anak saya diminta bantuannya untuk membantu video restitusi. Saya cuma mikir apa itu restitusi. Oh iya, ternyata saya ketemu sekarang ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan ya, keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas ya. Iya, ini keyakinan kelas. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5 adalah restitusi lagi. Restitusi yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Lalu yang keenam restitusi lagi, tetapi beda pokok bahasan yaitu tentang segitiganya. Segitiga restitusi. Oke, mari kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sekarang saya akan membuat game untuk Bapak Ibu. Tapi ini harus berpasangan ya. Harus berpasangan nanti. Silakan mencari pasangannya sendiri. Kalau ini yang Bapak ya, Pak Mama sama Pak Wah, jangan pilihnya sama Bu Endah ya. Iya. Pilihnya sama Pak. Boleh pindah Pak, boleh. Silakan. Oh iya berpasangan. Ini berpasangan harus dua karena berpasangan. Bu Titi dengan siapa Bu Titi? Oh Panut, iya. Bu Sila dengan Bu Muda. Oke. Iya. Bu Sri dengan dengan Bu Eda. Tidak apa-apa. Biasanya kan kita menerapkannya kepada anak-anak. Nah, sekarang kita bermain bersama ya. Jadi tidak hanya anak-anak juga yang bisa bermain, kita juga bisa bermain. Nah sekarang tentukan Anda itu sebagai A, ya. Terus teman Anda sebagai B. Silakan sepakatan saja. Yang A siapa, yang B siapa, silakan. Silakan. Silakan, ditentukan saja siapa yang A. Ya, ya, oke. Ya, sudah ditentukan siapa yang A. Oke, A. Yang ini siapa ini? Jangan bingung. Oh, kagak. Ya nggak bisa harus pilih. Nanti A sama B. Nggak boleh A semua. Ya, oke. Sekarang yang A. Tugasnya apa tugasnya? Iya, jadi seperti ini.
berlian. Berlian yang sangat istimewa, yang orang lain tidak boleh untuk memperolehnya. Gitu. Jadi kita harus pertahankan. Itu pokoknya yang paling berharga dalam hidup Anda, ya. Ya, jangan diberitahukan dulu. Oke, sekarang yang B. B ini sebagai penggoda. Penggoda ya. Jadi mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala si tangan. Coba Anda bisa tidak? Boleh membujuk, boleh membukanya satu persatu, boleh dengan merayu. Silakan dengan segala cara. Anda nanti berhasil atau tidak? Bisa kita mulai? Oke, siap? Siap? Nanti saya hitung ya. Nanti sampai hitungan ke 10. Kalau tidak berhasil, berarti yang menang A. Kalau berhasil, berarti yang menang B. Oke, siap. Iya nanti. Dapat ilmu nanti. Ya. Sudah siap-siap ya? Nanti semua tenaga silakan buka. Oke, siap. Hitungan ketiga dibuka. Nanti setelah permainan saya hitung 10. Apanya? Iya, ikut. Berpasangan dengan ibu kepala sekolah. Siap? Hitungan ketiga digoda. Nanti saya hitung sampai 10. Kalau bisa menggoda dalam hitungan 10 berarti Anda hebat. Tapi kalau tidak berarti prinsip si A itu kenceng. Dirayu boleh, dikritik ya boleh. Silakan dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana nih? Coba buka 2. Oh, yang buka. Bukan 3, Bang. Oh, ya, sip. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ada yang masak, ada yang hamil atas sebenarnya. Apalagi yang bapak-bapak kekuatannya sama ya. Ya bapak-bapak, iya. Iya. Oh gitu. Berarti ada faktor X ya. Ada faktor X-nya itu. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan usaha apapun, insya Allah hasilnya akan kita capai. Terima kasih. Iya, jadi anak beliau itu yang B ya. Semua tenaga. Bisa. Jadi langsung dibuka gitu ya. Polisinya itu istimewa. Iya. Oke. Iya, betul sekali. Jadi sebagian besar memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah menjadi prinsip kita dalam membudidayakan hal-hal yang positif. Andai kata kita terpengaruh oleh orang lain, ya, walaupun itu menggiurkan, apakah kita akan membukanya? Padahal mungkin orang itu mengajak kita untuk berbuat kurang baik. Apakah kita akan membukanya? Prinsip yang sudah kita genggam secara latini. Tidak ya, tentu tidak ya. Iya. Mudah tergoda ya. Mungkin karena banyak faktor juga ya. Nah itu. Jadi kita sebagai guru memang seharusnya apapun yang terjadi di sekolah ini, pengaruh apapun yang menjadi faktor
gitu. Tetapi kadang kita juga manusia yang tidak terlepas dari hal-hal dan faktor-faktor yang lain. Ada kalanya kita merasa semangat, ada kalanya juga kita turun. Iya, tetapi walaupun apapun itu, prinsip tetaplah prinsip, gitu ya. Baik tetaplah baik, tidak yang baik jadi buruk dan yang buruk jadi baik. Ya, mungkin itu hanya sebagai pembuka kita untuk materi yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk disiplin positif. Disiplin positif ini teorinya ya Bapak Ibu. Jadi menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan bahwa choice theory, meluruskan beberapa miskonsep tentang kontrol kita terhadap pembiasaan positif, yaitu paradigma lama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu adalah satu-satunya kunci, gitu ya. Itu paradigma lama ternyata. Karena sekarang sudah berkembang, murid kita tidak seperti kita dulu. Yang misalnya kalau kita suruh ini ya harus ini, kan tidak. Mereka punya alasan, mereka bisa mengungkapkan. Mungkin kalau dulu kita ya disuruh gurunya yang anut, kesana yang kesana. Kalau sekarang kan anak-anak kita jauh lebih pengetahuannya luas. Karena ya pengaruh juga ilmu pengetahuan dan teknologinya juga sekarang berkembang. Kemudian ada juga ilusi yang mengatakan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa penguatan yang positif itu memberi penguatan yang bermanfaat. Contohnya dulu mungkin kita sering memberikan ribet sama biasanya punishment gitu ya. Jadi ada hadiah dan juga ada hukuman gitu ya. Nah ternyata ini di dalam program guru penggerak ini berbeda nanti. Saya juga baru mendalami, oh ternyata seperti itu. Kemudian ilustrasi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita memohon kepada murid kita, tolonglah, kamu gak kasihan sama bu guru, ya Pak tidak? Iya ya, saya sendiri juga ya. Ternyata itu membuat anak merasa bersalah. Jadi dia melakukannya itu mungkin secara terpaksa dan tidak dari hati nuraninya, semata-mata karena kasihan dengan gurunya. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa, bahwa kita boleh memaksa gitu ya, karena kita lebih dewasa dari mereka. Nah ini paradigma lama yang memang kalau secara teori itu menurut teori ini kurang pas, dan kalau diterapkan di era sekarang ini kurang tepat gitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kata positif ya, kata disiplin dulu. Disiplin ini biasanya dikaitkan dengan tata tertib ya, tata tertib. Kemudian patuh, taat. Lalu sering juga dihubungkan dengan hukuman tadi. Kalau tidak disiplin maka akan dihukum. Biasanya kalau di kelas-kelas ada apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu sebenarnya itu berbeda artinya, ya. Jadi padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, tidak harus ya dengan suatu denda. Nah, karena memang di era sekarang dikatakan tidak sesuai Bapak Ibu. Monggo nanti kita refleksikan bersama-sama. Ternyata perkembangan ilmu pendidikan seperti itu. Kemudian makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, jadi supaya patuh. Lalu menurut Ki Hajar Dewantoro,
Saya singkatkan hadir. Disiplin diartikan dengan merdeka. Iya, dan sekarang digaungkan dengan merdeka belajar. Merdeka belajar ini mempunyai arti bahwa murid diberikan kebebasan. Kebebasan dalam arti bukan sebebas-bebasnya, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan daya pikirnya, olah rasanya, olahraganya, semuanya dikaitkan dengan kemerdekaan yang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini yang tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa merdeka seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini sebenarnya sudah ada. Nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam kelas. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya, iya kebijakan itu, oh iya kebajikan itu kebaikan ya. Contohnya apa? Di kelas saling menghargai, menghormati guru itu kan sebenarnya sudah ada ya. Nah itu memang menjadi tugas kita saat ini untuk mempertebal lagi cara mereka, pembiasaan mereka dalam melakukannya. Karena sekarang malah lebih banyak anak-anak yang menerapkan pada prinsip bullying ya atau perundungan. Dan ini juga menjadi problem kita di pendidikan bahwa bullying atau perundungan ini memang harusnya itu seminimal mungkin dihindari. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan ini merujuk pada profil pelajar Pancasila. Nah iya ini profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tetap akhlak. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar kritis dan mandiri. Jadi Pancasila silanya 5, profilnya ada 6. Begitu ya? Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Lanjut ya? Oke. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Ada sebuah teori motivasi, yaitu motivasi itu untuk apa? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita termotivasi, supaya saya tidak dihukum, supaya saya merasa nyaman di sana. Nah itu ada motivasi kita. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, misalkan, aku terima kasih lah berdialem. Nah misalkan, sama ibu kepala sekolah. Ya, bisa itu kan ada motivasi supaya kita mendapat penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang yang memiliki prinsip yang kuat sehingga mereka menginginkan untuk apa yang mereka inginkan dan mereka hargai itu menjadi suatu nilai yang mereka yakini. Lalu hukuman ini adalah suatu tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman konsekuensi kan sudah melanggar biasanya. Lalu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi ini merupakan suatu pendekatan restitusi itu. Suatu pendekatan di mana kalau kita ada masalah itu penyelesaiannya secara restitusi, yaitu mengkondisikan anak. Kita mengkondisikan anak bahwa sikap itu
kita identitas terlebih dahulu. Apa latar belakangnya dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Ya Pak tidak? Ya, sudah ya. Kemudian restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperbaiki atau memperlakukan orang lain. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan, mungkin membuat kesalahan, bukan dengan hukuman, tetapi kita melakukan restitusi. Kita jangan langsung menjas murid tersebut. Itu intinya Bapak Ibu. Saya lanjutkan berikutnya, yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Masih sama, yaitu bedanya hukuman sama konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya dihukum, kamu harus lari keliling lapangan 4 kali. Nah itu kan kadang kalau nggak pas kan anak juga merasa, aduh, kok saya dihukum gitu ya. Menyakiti hati orang lain. Tapi kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Harus terjadi maksudnya harus ada penyelesaian dari masalah tersebut. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ada nilai-nilai yang harus mereka pilih, mau baik atau buruknya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, jadi kadang membekas. Ya Pak tidak Bapak Ibu? Dihukum sama guru A sampai sekarang, sampai kita dewasa masih ingat, gurunya masih ingat, ya. Oh iya itu Pak Guru si A gitu ya. Mungkin Pak Guru tersebut sebenarnya sudah lupa, tapi kita yang dihukum itu masih teringat dalam ingatan kita. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman memang untuk anak, tapi dalam jangka yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi benar-benar ini yang harus diambil oleh seorang guru. Lalu kalau di hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Iya, pokoknya yang salah, aku ya salah ya salah. Oh ya kamu benar. Jadi yang salah ya tetap salah, tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi korbannya, oh ya kamu ya tadi salah, jadi mungkin 50-50 gitu ya. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti ini maksudnya ganti dalam artian sikap apa yang diambil oleh yang bersalah. Misalnya ada anak berkelahi, kancinya sampai putus, gitu ya. Lah, terus yang memutuskan kancing ini itu tidak hanya minta maaf, tapi bagaimana caranya baju itu bisa seperti semula. Entah dia menjahit sendiri, entah ibunya yang menjahit, pokoknya baju itu kembali dengan keadaan utuh seperti semula. Jadi seperti ada gantinya, ada semacam tanggung jawab. Lalu murid akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan bahwa yang salah ya salah, yang benar, dan yang salah harus memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, keyakinan ya, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai masih itu tadi, saling menghargai, menghormati guru, bekerja sama dalam kebaikan, dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai yang dikuatkan untuk keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu intinya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival ya. Jadi kita harus bertahan hidup. Bagaimanapun caranya. Satu hari tidak makan, bagaimana caranya kita bertahan
Ya, nah Bapak itu bagian dari usaha untuk bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan juga penguasaan. Penguasaan akan suatu hal. Jadi kalau kita tidak menguasai rasanya kan tidak pede. Tapi kalau kita sudah menguasai itu, rasanya percaya dirinya tambah. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jelas ini ya. Kalau kita kurang disayang, kurang diterima ya, biasanya ada suatu sikap yang menyimpang. Ini memang harus dipenuhi. Dan tidak hanya kita, tapi murid-murid kita itu yang paling penting. Jadi mereka mungkin menyimpang, tapi mungkin punya latar belakang ada salah satu atau salah dua atau mungkin semuanya belum terpenuhi oleh murid kita, sehingga mereka istilahnya mencari perhatian kita untuk memenuhinya. Kemudian kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan kesenangan itu kan nanti akan membuahkan hasil yang baik, ya. Karena senang dilakukan dengan maksimal, akhirnya berujung dengan kebaikan. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, saya keluar dari sini, saya akan menayangkan untuk yang segitiga ini, pembelajaran dari mana ini? Ya, posisi guru. Terlihat Bapak Ibu? Iya, penghukum. Penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi sekali salah, murid itu ya tetap salah. Kamu salah ya tetap salah. Itu penghukum. Jadi tiada maaf bagimu. Itu ciri-ciri guru yang menghukum. Kenapa Bapak? Ya, itu posisi menghukum. Jadi seolah-olah tidak ada rasa maaf, tiada maaf bagimu, gitu ya. Kan salah ya salah. Terus membuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Posisi di mana guru itu bersuara lembut, halus banget pokoknya, menggoda sekali suaranya. Tetapi membuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Saya pribadi kayak gitu ya. Kecewa sekali bu guru. Iya, saya juga pernah seperti itu. Iya, suaranya lembut, mendayu-dayu gitu ya. Nah itu. Berapa kali sih Bapak beritahu kok kamu masih seperti itu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Karena langsung nunduk ya, tes gitu ya. Iya ini contoh dari posisi kontrol guru. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman yaitu guru diposisikan tidak menyakiti murid tidak, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak halus. Ya, misalnya sudah kamu gitu saja tidak bisa. Sini bu guru berikan jawabannya. Oh, malah diberikan jawaban gitu ya. Iya, harusnya kan diberikan arahan bukan jawaban itu. Nah, ini posisi teman ya. Hubungannya baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo Bagla, demi Bapak ini loh, ya, kamu bantu Bapak loh, nanti ini kita sama-sama terbantu. Gitu ya, itu kalimat-kalimatnya ada itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi beresin di sendiri gurunya. Oh ya sudah, sekarang tidak apa-apa, kamu pulang saja, ini guru yang beres. Guru rapikan banget gitu ya. Jadi ini yang posisi guru yang sebagai teman ya.
tidak tega pada muridnya. Lalu posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi awasi terus, gerak-geriknya diawasi, gitu ya. Ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Iya. Kamu tahu aturannya? Kita masuk jam berapa? Nah itu agak tegas. Sudah mulai agak tegas tidak? Ya sudah, guru membereskan sudah tidak seperti itu, tapi sudah agak tegas. Kemudian yang paling ideal ini ya, yang paling ideal adalah guru sebagai manajer. Ya ini. Posisi terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tanya masalahnya apa, kemudian kita tanya itu perbuatanmu baik apa tidak menurut kamu. Kita nanti istilahnya itu nanti ada tahapan-tahapannya. Kemudian anak juga memberikan pendapatnya sendiri bagaimana cara yang baik untuk penyelesaiannya. Jadi dia ngomong sendiri, berbicara sendiri, berpendapat. Menurut kamu kesalahanmu ini bagaimana caranya untuk memperbaiki? Jadi bukan kita hanya memandu saja, menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memancing dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Ini segitiga restitusi tadi. Jadi cara menyelesaikan masalahnya seperti ini secara teori. Yaitu yang pertama kita validasi dulu. Yang pertama yang ini, menstabilkan identitas yang paling bawah. Jadi kita mengatakan pada anak bahwa setiap orang yang pasti melakukan kesalahan. Tetapi, kita luruskan bahwa perbuatan itu salah atau benar di situ. Kita menstabilkan dulu. Lalu validasi tindakan yang salah dulu. Setelah itu validasi tindakan salah, bahwa perbuatanmu itu kurang baik, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bagaimana yang sesuai? Nah, biar anak mengungkapkan sendiri pendapatnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita apa sih? Supaya kita bisa saling menghargai, saling ini, saling itu. Nah, jadi anak nanti terbangun dan mempunyai keyakinan kelas yang baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, penghujung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, demikianlah tadi paparan dari materi aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebenarnya sudah ada. Kalau sekolah kita ya seperti pembiasaan pagi, salam, salim, senyum, sapa, itu sudah ada. Kemudian baris berbaris, lalu sholat, pembacaan surat pendek dan sebagainya itu sudah jalan. Tinggal kita menebalkan lagi. Yang namanya anak kalau tidak ditebalkan ya lupa, kadang yang tidak dilaksanakan. Maka dari itu kita sebagai guru ya sudah sebagai tugas kita lah ya, sebagai guru untuk menebalkan lagi, meyakinkan mereka akan keyakinan kelas kita. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Nanti silakan kalau memang kurang jelas dan kurang itu silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Dipersilakan di sesi berikutnya. Silakan, saya serahkan kepada moderator untuk memandu pertanyaan. Silakan. Beri close untuk narasumber kita, Ibu Ida Rosita, Sarjana Pendidikan, yang sudah luar biasa memaparkan aksi nyata tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya ada
adalah sesi tanya jawab. Ini dibagi satu termin untuk 2 penanya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan atau menanggapi atau saran dan kritik disilakan. Monggo. Silakan. Pak. Silakan Bu Sri Purwadiningsih SPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pemahaman materinya sangat-sangat jelas ya. Begini ya, saya hanya ingin bertanya sedikit ya. Tadi kalau anak, misalkan ada anak di kelas yang sedikit nakal ya, terus tadi tidak boleh memberikan hukuman berupa denda atau hukuman fisik ya. Terus misalkan anak tersebut sudah kita restitusi beberapa kali dan hasilnya belum berubah. Nah, solusinya apakah kita bisa misalkan alternatif terakhir kita bisa memberikan hukuman supaya anak itu jerah atau dilakukan tindakan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Purwadiningsih SPD. Monggo silakan, masih ada satu penanya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Titik Latifah, Sarjana Pendidikan. Monggo. Terima kasih yang sudah diberikan waktunya kepada saya. Dalam hal ini ya saya mohon maaf sekali di dalam membentuk pada anak didik kita untuk menuju belajar Pancasila yang akan kita sikapi dalam waktu yang akan datang mulai dari sekarang. Itu kan banyak kendala-kendala yang terutama adalah dengan menggunakan fasilitas HP yang pasca corona kemarin itu menjadikan kita untuk menjadi sarana pendidikan. Nah, bagaimana cara menyikapi sisi negatif dari dalam hal itu untuk agar kita bisa menyikapi dengan positif. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Titik Latifah, Sarjana Pendidikan. Selesai sudah untuk sesi tanya dan jawab. Monggo silakan kepada Ibu Ida Rosita, Sarjana Pendidikan untuk menanggapi. Ternyata anak tersebut masih melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, memang di dalam ilmu yang saya pelajari itu memang itu refleksi kita, refleksi guru. Berarti mungkin ya ada kebutuhan yang benar-benar belum terpenuhi di murid tersebut. Mesti itu ada satu kebutuhan atau mungkin beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan mungkin masih bandel terus itu ya, masih melaksanakan itu ya. Berarti mungkin secara itu mungkin kita penyelidikannya lebih dalam lagi. Iya, karena memang di dalam ilmu yang saya pelajari itu memang semuanya itu refleksi guru. Jadi gurunya yang refleksi terus gitu. Iya. Terus mungkin kita lebih care ya, lebih care dalam artian perhatian, tetapi tidak pernah perhatian yang berlebih menurut saya Putri. Jadi perhatian itu kepada misalnya kita sudah tanya, kamu sebenarnya melakukan itu kenapa sih dan kenapa? Ternyata masih berulang. Kita tanya lagi apa alasannya. Kita tanya lagi sampai kita menemukan benar-benar menemukan penyebab utamanya. Penyebab utama anak tersebut seperti itu. Tapi andai kata kita sebagai guru kok sudah tidak bisa mengendalikan atau sudah tidak bisa itu, kita mungkin bisa berkolaborasi atau mungkin kita mengkomunikasikan langsung dengan orang tua. Jadi karena kita tidak bisa mengontrolnya di rumah, maka kita ya ibaratnya kita ketemu lah
empat mata dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya masih seperti itu, nah kemungkinan kita orang tua dan anak. Jadi nanti anak akan mengungkapkan sebenarnya dia kenapa, alasannya apa. Jadi semua bisa memahami, orang-orang dewasa, kita gurunya, orang tuanya, dan mungkin orang-orang yang di sekelilingnya. Mungkin seperti itu. Sudah biasa atau belum? Saya rasa belum puas ya. Supaya nanti bisa mencari ilmu yang lebih lagi. Karena saya ilmunya baru cetek sekali, jadi silakan nanti mencari jawaban dengan ilmu-ilmu yang sudah ada sekarang ini. Untuk Bu Titi, iya tadi karena itu ya Bu ya. Saya tak masuk dulu. Ya, saya sudah masuk. Ya, memang anak-anak sekarang luar biasa ya Bu Dede ya. Luar biasa. Jadi memang perkembangannya sangat pesat. Dan makanya dari itu kita sebagai guru harus pintar apa ya istilahnya itu menggali ilmu dari yang lain. Sebenarnya anak ini mengikuti perkembangan yang seperti apa sih? Nah, kita gurunya ikut mengupgrade ilmu. Jadi ikut mengupgrade ilmu sesuai dengan, yaitu karena anak sekarang kan sesuai berkembang. Iya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya sekarang. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak itu harus nurut kepada kita, itu tidak bisa. Karena memang kodrat sekarang anak-anak itu yaitu, tadi saya sudah mengungkapkan bahwa anak itu cenderung lebih leluasa mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka ingin, kalau aku ingin seperti ini, ya seperti ini. Nah, kita gurunya hanya bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau kita memaksakan ya tidak bisa. Jadi kita mengarahkan saja. Oh ya, kalau kamu bakatnya seperti ini ya lebih baik di sini. Kamu lebih suka seperti ini boleh, tidak apa-apa. Nanti kamu membuat yang kamu suka seperti ini. Jadi kalau belajar sekarang itu apa ya, berdiferensiasi, jadi bervariasi. Misalkan kita menjelaskan satu tentang pencernaan gitu ya, tentang pencernaan makanan. Ternyata anak-anak itu bisa menghasilkan karya yang mungkin di luar dugaan kita. Jadi tidak sama antara anak satu yang dan anak yang lain, dan kita tidak bisa menyamakan persepsinya mereka. Mereka mudahnya di mana, yaitu mereka yang tulis. Mereka tulis apa yang sesuai dengan apa kemampuan mereka. Mereka mudahnya cuma pencernaan, oh ya. Terus ada yang menggambar, yang di gambar itu kita nilai. Ada yang cuma mengungkapkan bahwa pencernaan itu cuma ini ditulis itu, ya kita nilai. Pokoknya apapun yang mereka ungkapkan, apapun yang mereka pendapat mereka yang diungkapkan itu ya, itu yang kita nilai. Jadi tidak ada salah dan tidak ada benar. Jadi semuanya berproses bareng-bareng, yang gurunya, yang muridnya. Mungkin hanya itu saja Bu Titi. Bagaimana Bu Titi? Oh iya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ida Rosita, Sarjana Pendidikan, yang telah menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin dalam menyampaikan tentu banyak kehilapan, kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Oke, mohon dilanjut moderator. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ida Rosita, Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan dan menanggapi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti dan
mengajukan pertanyaan dalam acara ini. Untuk kemudian acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan peserta didik kita khususnya di SD Negeri 2 Kanirjo. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara dan moderator dari awal sampai akhir hanya kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Purwadiningsih. Saya akan memberikan testimoni tentang paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Rosita sebagai calon guru penggerak. Paparan tersebut berisi tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan kontrol guru terhadap siswa. Paparan yang disampaikan oleh Bu Ida Rosita itu sangat bagus dan menambah nilai pengetahuan bagi saya selaku pendidik. Demikian testimoni yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengibatan guru TGP di SD 2 Kanirjo saat ini menginspirasi bagi kami mantap. Dengan adanya guru CGP di SD 2 Kanirjo terbukti sekarang, saya dukung agar nilainya plus loh, tingkatkan terus, semoga sukses.